Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kisruh upaya mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum belum usai. Sejumlah nama mencuat kuat sebagai aktor di balik upaya kudeta, meski belum terbukti secara gamblang. Apakah isu ini dilempar ke publik berkaitan dengan upaya mencari nama pada pemilihan presiden 2024 mendatang? Kami akan hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada Pak Karyudi Sutajah Putra yang merupakan analis politik konsultan dan survei Indonesia. Selamat sore Pak Karyudi. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Karyudi, ini Anda sempat menyebut langkah AHY sebagai strategi perang ke-13 dari 36 strategi ala Sun Tzu. Ini apa maksudnya Pak? Ya, kalau saya mengamati bahwa ini dia pegang pisau bermata dua ya. Satu katakanlah untuk mengetahui musuh di dalam, kemudian satu lagi untuk katakanlah pihak pemerintah jangan sampai intervensi. Cuma bahasa yang beliau gunakan kan pakai kudeta. Nah ini kudeta ini diksi yang sangat serem ya. Mungkin beliau terinspirasi dengan kudeta di Myanmar karena beberapa jam sebelumnya kan terjadi kudeta di Myanmar gitu kan. Nah, untuk itu beliau mengatakan bahwa akan terjadi kudeta di Demokrat. Nah, ini pilihan diksi yang sangat menonjok ya. Untuk itu sebenarnya dia sedang memainkan peran memainkan jurus Sun Tzu ya. Yaitu jurus ketiga bahwa dia memukul semak supaya ular-ular di dalamnya itu keluar ya. Nah, cuma bahasa yang dia gunakan dengan bahasa kudeta yang sangat katakanlah sangat seram begitu. Nah, ini kami amati tidak perlu dianggap terlalu serius karena hanya gimmick politik saja ya. Dia sebagai anak muda wajar bergenit-genit ria dalam politik ya. Ini maksud dia itu yang pertama itu untuk mengetahui musuh di dalam. Ketika dia menyatakan begitu kan akhirnya siapa yang setia, siapa yang tidak setia dengan dia akhirnya terungkap ke publik. Nah, di sisi lain juga tidak menginginkan adanya intervensi dari pihak eksternal. Nah, saya kira maksud dari pernyataan AHY itu saya kira demikian, Mbak Tasya. Iya, jadi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh AHY sendiri begitu ya Pak ya, untuk meminta dukungan mungkin dengan menggelar konvers, kemudian seperti yang Anda katakan tadi juga mengusik semak-semak agar ular-ular yang di dalamnya keluar begitu Pak? Iya, betul. Jadi dia menggunakan strategi Sun Tzu ya, ahli strategi perang asal Tiongkok. Nah, kalau ini semak-semak ini dipukul, kemudian ular-ularnya pada keluar kan ketahuan itu ular yang setia dan tidak setia kan akan ketahuan itu di satu pihak ya. Tapi di pihak lain dia tidak menghendaki adanya intervensi dari pihak eksternal. Nah, Demokrat ini sebenarnya kenapa bisa diintervensi? Karena di dalamnya sedang terjadi magma ya, ada api di dalam sekam gara-gara kepemimpinan Agus Harimurti yang sentralistik dan dalam tanda kutip tidak merayat ya. Dia elit kemudian top down bukan bottom up ya. Dia top down tipe pemimpin top down ya. Jadi ada resistensi di bawah dan terutama senior-senior yang merasa bahwa kaderisasi di Demokrat akhirnya sia-sia karena ada yang orang muda baru ikut partai kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum. Nah, ini fenomena semacam ini bukan hanya menyangkut Demokrat, kalau di partai lain terjadi seperti itu pun akan terjadi resistensi sehingga akan muncul magma di dalam ya, api di dalam sekam. Nah, ketika itu terjadi maka
ketika ada intervensi sedikit dari pihak eksternal itu akan dengan mudah ditanggapi atau direspon oleh pihak internal. Nah, saya kira demikian. Oke, baik Pak Karyudi, tadi saya mencatat ada dua poin yang Anda sampaikan pada pernyataan yang pertama, di mana itu adalah ini merupakan pilihan diksi dari AHY, kemudian juga agar sikap dari AHY ini tidak ditanggapi dengan serius begitu ya. Maksudnya adalah sikap untuk menggelar konversi begitu ya Pak ya? Ya, Nah ini, artinya oke baik. Ini saya tanyakan dulu yang pertama, ini maksudnya seharusnya AHY tidak mengeluarkan diksi seperti itu atau seperti apa maksudnya Pak? ya seharusnya tidak seperti itu karena itu kan bukan bahasa politik itu ya. Kudeta ini kan kalau menyangkut di internal partai kudeta tidak tepat. Nah, cuma itu cara dia untuk menarik perhatian, Mbak. Jadi ini dalam rangka gimmick politik ya untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat supaya di pemberitaan itu muncul lagi karena selama ini kan semacam kapal selam itu sedang menyelam dia Demokrat karena isu-isu yang dia kemas selalu terlambat dalam merespon isu-isu dan dia dalam mengambil kebijakan selalu ada di tengah-tengah ya, selalu ragu-ragu sehingga bagi publik yang butuh keberpihakan, butuh sikap hitam putih, itu sikap semacam itu tidak tepat. Ini jadi hanya mencari sensasi saja agar menciptakan suatu respon begitu ya Pak ya, reaksi-reaksi begitu kan? Iya, saya kira itu gimmick politik ya untuk katakanlah timbul memantik reaksi dari pihak lain. Nah ini sikap istana yang tidak menanggapi surat dari AHY ini sudah tepat ya, karena ini menyangkut internal. Jadi terlalu jauh lah katakanlah kalau AHY berkirim surat ke presiden dan minta tanggapan itu ketika surat presiden respon presiden itu istana tidak menjawab karena itu urusan internal Partai Demokrat itu sudah tepat. Jadi jangan sampai presiden ini terseret-seret dalam konflik internal Partai Demokrat walaupun sasarannya adalah Pak Muldoko ya. Nah ini tadi gimmick politik ya. Jadi ketika sebenarnya yang dihantam itu Pak Muldoko tapi dia menyasarnya ke presiden supaya presiden juga terseret-seret. Nah ini nanti elektabilitas Demokrat kan ikut terangkat itu terutama melalui pemberitaan-pemberitaan, Mbak. Iya, tetapi kan sudah terlanjur terungkap atau mengemuka begitu Pak Karyudi, sudah terlanjur mengemuka. Ini masyarakat tentu perlu tahu karena sudah ada tuduhan-tuduhan di mana ada beberapa bahkan tidak hanya Pak Muldoko saja yang dikatakan bahwa ada beberapa aktor di balik upaya kudeta ini. Nah, masyarakat ini kan perlu tahu secara gamblang ini siapa aktor di balik kudeta ini yang dituduhkan sebagai kudeta. Nah, ini apakah akan dibuka secara gamblang, Pak? Ya, nanti paling akan menguap ya Mbak. Ini jadi kan itu AHY sudah berhasil memetakan mana yang loyal dan mana yang tidak loyal. Ini daerah-daerah kan sudah berkirim surat untuk menunjukkan loyalitasnya. Nah, bagi anggota DPR yang berani katakanlah tidak loyal seperti mohon maaf dalam tanda kutip Bapak Joni Allen Marbun itu termasuk bertaruh itu Mbak. Jadi dia tidak sayang dengan jabatannya sebagai anggota DPR karena sewaktu-waktu kalau memang terjadi konflik ketika dipecat dengan mudah dia akan direkol ya, akan di PAW. Nah ini reaksi berikutnya adalah gugatan-gugatan, tapi saya yakin itu termasuk Pak Marzuki katakanlah mau menggugat. Saya kira kalau katakanlah nanti ditangani dengan wise, dengan bijak oleh AHY itu tidak akan sampai ke sana karena contohnya Pak Maxo Pakua ya, Pak Maxo Pakua ketika namanya beredar kemudian diklarifikasi bahwa tidak ada yang menyebut nama Pak Maxo Pakua kan Pak Maxo Pakua akhirnya katakanlah baik kembali, artinya maafkan dan tidak akan menuntut ke jalur hukum. Nah ini kita tunggu sikap Pak Marzuki apakah masih konsisten dengan katakanlah ancamannya untuk menempuh jalur hukum atau nanti ketika sudah ada lobby dari pihak Demokrat atau dalam tanda kutip Pak AHY ini
beliau akan melunak. Kita tunggu sikap dari Pak Marzuki Ali. Ini kan nama Pak Muldoko yang paling santer disebut. Ini sebenarnya kalau memang betul begitu, apa motif Pak Muldoko ini, Pak? Apakah memang berhubungan dengan di tahun 2024 mendatang untuk mencari kendaraan seperti yang dituduhkan banyak kalangan, Pak? Ya, ya bisa jadi. Ini politik ini kan seni menjajaki kemungkinan-kemungkinan ya, Mbak. Katakanlah Pak Muldoko ingin bereksersis untuk katakanlah menjadi peluang beliau untuk katakanlah di 2024. Tapi saya kira kapasitas Pak Muldoko nggak sampai ke sana, walaupun beliau mantan Panglima TNI ya. Karena rekam jejaknya kan beliau bukan orang yang katakanlah selalu